Ya ketipunya di situ sampai $400.000. Jadi sekitar 5 M. Ini si kembar nih ceritanya gimana sih? Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Ketemu lagi di Behind the Business. Hari ini kedatangan Mas Untung Putro. Beliau adalah seorang ex-karyawan BUMN terbesar di Indonesia. Sekarang jadi juragan. Bidangnya banyak, otomotif, fashion, elektronik, bahkan ya public figure kalau beli handphone ya ke beliau ini. Nah, buat Anda yang belum tahu dan baru datang di Behind the Business, jangan lupa subscribe. Target saya 1 juta subscriber akhir tahun ini. Oke, kita mulai. Mas Untung. Ya, Coach Tom. Thank you so much sudah hadir. Akhirnya setelah 2 tahun baru Setelah 2 tahun gitu ya. Jadi teman-teman, saya tuh kenal Mas Untung nih berteman kita di sosial media. Sosial media. Tapi sosial media dulu pas lagi booming-boomingnya Clubhouse. Iya benar. Clubhouse itu mempertemukan banyak orang. Benar, luar biasa loh itu. Ternyata bisnis ini yang punya ini, yang punya ini. Iya, dan apa ya, dan waktu awal-awal nggak tahu ya, kayaknya harmonis ya, harmonis banget gitu. Banyak orang-orang yang ngetop bisa datang ke situ, bisa ngobrol, bisa sharing, apalagi saat awal-awal pandemi ya. Betul. Itu booming banget. Mas Untung, cerita dong apa sih sebetulnya Untung Store ini? Oke, Untung Store sendiri sebenarnya berawal dari sebenarnya dulu 2008 itu sambil kuliah itu udah jualan lah karena apa ya, buat kuliah lah dulu di Jogja itu sebagai reseller aja sebenarnya, jual barang-barang HP itu dari counter kita jual lagi. Dulu pertama kali platform yang kita pakai Twitter. Orang nggak kepikiran Twitter itu sosial media, saya pakai buat jualan. Baru 2010 lulus muncullah Kaskus kan saat itu. Ya. Baru ke Jakarta 2011 baru kerja lah saat itu di salah satu perusahaan BUMN 11 sampai 15 saya kerja, tapi masih sambil jualan. Karena hobi gadget juga sebenarnya, berawal dari hobi karena suka gonta-ganti kan. Kalau gonta-ganti beli baru terus kan konsumtif ya. Betul. Tapi ketika dijadiin jual beli jadi untungnya bisa buat beli yang baru. Sebenarnya gitu aja ya. Jadi jual beli, tapi itu beli masih bisa beli bekas tuh masih bisa diuntungin ya? Bisa. Jadi dulu tuh kan platform online nggak kayak sekarang ya, 2019 ke sini semuanya terbuka, jadi pasaran berapa, dulu nggak begitunya. Jadi kita beli di counter pun dulu pertama kali datang di ITC Fatmawati. Iya. Ya udah datang, bilang aja nanti jual lagi berapa harganya. Dulu masih lumayan, marginnya bisa sampai 10% lah dulu. Orang masih nggak tahu, nggak terbuka ya harganya? Nggak terbuka sama sekali. Dulu kan Kaskus ya, pertama kali Kaskus lah dulu. Counter handphone juga kalau kita beli tidak akan seragam harganya ya. Betul. Pasti itu negosiasi. Kalau dilihat nih orang yang ngerti mungkin harganya lebih murah, tapi kalau orang yang nggak ngerti dimahalin gitu ya modelnya ya. Kelihatan berduit, mahalin. Kelihatan berduit, mahalin. Kalau itu kan bodoh-bodoh nih nggak ngerti kok mahalin dia. Dulu emang sangat dinamis lah. Jadi misal anggap aja pasaran 10 juta tuh orang bisa sampai jual 15 juta. Benar. Sampai ada yang 9 juta ada. Tapi kalau zaman dulu kalau beli handphone itu bekas itu gimana sih? Maksudnya kan kita pemakai, ada yang udah rusak, ada yang udah hancur, tapi masih bisa dijual lagi. Gimana untungnya? Kan mereka, maksudnya gini, belum tentu orang mau beli yang bekas karena kualitasnya udah pasti turun kan? Nah itu salah satunya yang kita jaga untuk dulu kan sebenarnya dari pribadi. Jadi apapun yang kita beli itu kita anggap kita buat dipakai sendiri. Kalau kita pakai sendiri kan mikirnya kan cari yang terbaik. Sama lah mobil, motor, kita ngeceknya bener-bener nih. Walaupun kita untuk jual lagi, sama lah. Jadi udah membiasakan diri, memposisikan diri sebagai customer juga sebelum beli. Kalau harga handphone itu yang baru ya, itu kan sebetulnya sudah terukur ya? Ya, sudah terukur. Kalau beli di luar negeri itu untung nggak sih? Kalau sekarang nggak. Kalau dulu untung? Kalau dulu untung. Untungnya bisa berapa jauh? 20 jutaan tuh bisa mungkin 3 juta bisa dapat. Serius? Dulu bisa 3 sampai 5 juta. Kalau sekarang kenapa nggak bisa untung?
Karena prinsipalnya udah benar-benar masuk dan aturan dulu kan nggak ada aturan IMEI ya. Artian semua gadget yang ada IMEI-nya kalau dari luar negeri dan nggak bayar pajak atau nggak bayar bea cukai itu udah pasti nggak bisa dipakai di sini. Sinyalnya nggak ada. Tapi kan ada di jualan IMEI, ada nggak yang itu ilegal? Ada kan ya? Ada kan? Benar. Saya jualan IMEI, pokoknya garansi. Ya itu. Garansi. Makanya orangnya masuk semua itu. Itu. Apa yang mereka lakukan sebetulnya? Yang dilakukan adalah harusnya kan bayar itu lewat pajak atau Kemenperin itu resmi ya. Resmi kan ada hitungannya lah, sekian persen dari harga gadgetnya. Sedangkan kalau bayar ke mereka 300.000 kebuka dan lain-lain. Ya udah gitu. Itu makanya murah-murah kan? Benar. Titip IMEI, Betul. langsung bayar, tapi keblokir lagi kan? Keblokir lagi nanti 3 bulan. Belakangan 3 bulan itu keblokir lagi. Pakai namanya IMEI Turis. Jadi turis orang luar negeri itu kalau ke sini bisa pakai paspornya dia dapat namanya IMEI sinyalnya turis lah. Sementara 90 hari. Nah, itu yang dimanfaatin oleh oknum-oknum itu. Pada kemana orang-orang itu sekarang? Ada banyak yang ketangkep kan di ujung-ujungnya sampai triliunan. Gila ya. Gila. Nah, ini belakangan ini ada kasus menarik ya tentang si kembar. Ya. Anak saya kembar. Cuma cewek cowok. Ini si kembar nih ceritanya gimana sih bisa membuat orang terpedaya dengan iPhone yang ya harganya tuh nggak masuk akal. Masuk akal, benar. Lebih ke dia gadget lah, gadget apapun itu dan kalau untuk seksinya kan produk Apple. iPhone. Dia nggak cuma iPhone, dia iPhone, iPad dan lain-lain sebenarnya. Oke. Cuma itu kan sebagai cuma tools marketingnya itu iPhone atau produk Apple lah. Sebenarnya kalau untuk dibalik itu semua ya balik lagi ke Ponzi sih. Ponzi ya? Udah pasti Ponzi. Udah. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu saya dengar sih paling lamanya di 2021 sebenarnya. Udah dari 2021 dia skemanya adalah menawarkan barang murah misalnya pasaran 10 juta dia akan jual harga ini kalau PO ke saya 4 minggu misalnya dia janjiin 3-4 minggu itu harganya 7 juta gitu. Dan terus habis itu brand itu baru tuh dibilangnya. Jadi baru. Dia misalnya ngumpulin 100 orang nih. Satu orangnya order 10 misalnya. Jadi kan kekumpulnya banyak tuh. Duitnya kan lumayan eksponensial. Jadi dari 100 orang itu yang dapat kan nggak semuanya di awal pasti. Pasti yang dapat 90 dulu karena masih nutup kan. 90 dan makin kesini makin kecil tuh. Dan nggak mungkin banget karena gadget itu marginnya udah ketaker lah. Dan yang bikin ini lagi, yang bikin seksi lagi itu yang 10 juta itu harganya jadi 7 juta dan ketika kalau beli 10 bonus 1 nih. Udah sangat nggak mungkin. Prinsipal pun nggak bakal ngasih itu. Kita beli 1000 biji tapi juga nggak bakal siapa yang ngasih. mau beli begitu banyak? Pasti pedagang. Karena kalau dia mau ngejar untung lagi. Bener, karena ya itu nafsunya cuan ya. Greedy. Iya, benar. Padahal kalau secara orang logik dia pedagang ngerti sebenarnya ya. Pedagang itu ada satu pedagang lama, ada satu emang pedagang yang emang baru jadi pedagang. Oke. Jadi dia nggak tahu tuh, misalnya orang udah main 5 tahun kan, wah ini barang dari mana? Yang paling masuk akal dia bilang barang hadiah kan selesai. Kalau barang hadiah kan ya masuk akal karena sangat masuk akal. Tapi kalau berulang-ulang kok hadiah terus nih kan. Wow, itu sampai 35 miliar ya, gede sekali ya. 35 miliar kan yang ketahan, tapi mungkin ya sisanya kan yang dibakar untuk kerugiannya itu ya. Nah, mungkin anggap aja 30% lah. Wow. Ya 20 miliaran. Yang terakhir ya itu, ya pasti ngebomnya di belakang. Sebetulnya kalau di dunia gadget itu penipuannya banyak gak sih? Banyak. Nah, saya udah istilahnya buka toko itu, 2000 kerja kan sampai 2015 bulan Juni ya. Nah, mungkin berarti ini berapa tahun? 8 tahun saya nganggur lah, saya nggak jadi karyawan lagi berarti saya. Jadi 8 tahun ini setelah buka toko macam-macam nih, jadi makin banyak nih ternyata. Dulu pun pas masih zaman dulu kan COD-an. Yang 2013 saya pernah yang COD orang ini banyak juga korbannya sampai ratusan juga. Jadi di rumah sakit ngajak COD-nya. Kita COD-nya di depan ruang praktek. Dia bilangnya dulu saat itu COD kamera, dan kamera teman lagi.
Kamera teman harganya saat itu 30 juta lah. Dan saya jual 35 karena dia nawar dan nggak nawar gitu. Mas, saya ambil tapi COD di rumah sakit ini gitu. Ya percaya aja kan, dia ngakunya dokter. Dan dia bawa, Mas, saya nggak enak sama orang-orang, saya cek dulu di dalam. Jadi kita tunggu di ruang tunggu, dia masuk ke ruangan depan kita. Dia udah kabur aja. Udah hilang aja. Hilang aja. Kita nunggu sampai 5 menit, 10 menit, 15 menit. Terus kok deg-degan, perasaan nggak enak, di telepon udah nggak aktif. Ternyata kita buka ada pintu ke belakang, ya udah. Dan itu banyak banget saat itu. Saya Oktober 2013 lah, inget banget. Jadi harusnya mau dapat cuan 5 juta, hilang 30 jadi juta. hilang 30 juta. Nyicil lagi ke temen kan dari barang. Itu salah satunya. Kalau sekarang lebih banyak lagi penipuan segitiga. Segitiga itu gimana? Segitiga itu ya ada satu penipu itu ngontrol dua pihak, penjual dan pembeli. Dua-duanya dibiarin, nggak boleh komunikasi nih. Misalnya coach mau ditawarin barang nih, iPhone nih murah, tapi ngambilnya ke Untung Store misalnya. Coach datang kan percaya karena ada tokonya, tapi di toko nggak usah ngobrol apapun karena itu saya yang punya gitu. Dia ngakunya nih penipunya. Di toko pun juga di direct, Mas, nanti ada customer orang saya yang datang, nggak usah diajak ngobrol, nanti dealnya saya yang bayar deh gitu. Jadi ketika dia udah datang, diem-diemen tuh, Mas mau lihat barang yang ini, udah itu aja. Dia ngecek, tapi gimana caranya kan nggak komunikasi nih kita berdua. Ujungnya dia transfer ke orang itu. Dan itu sangat banyak gitu. Kasian banget toko-tokonya. Ya karena murah. Ya sebenarnya kerugian bukan di toko, karena ya orangnya ini kan transfer ke orang nih. Mas tiba-tiba dia komunikasi pertama kali ngomong, Mas, saya sudah transfer ya. Lah, transfernya ke siapa nih gitu kan. Ternyata ke orang. Nah, itu langsung hilang tuh, Saya ya itu. Toko kasih nggak barangnya? Nggak kasih karena kita nggak masuk. Nah, kita rekeningnya atas nama ini. Mas, transferannya cetannya sama itu siapa? Mungkin nggak kerja sama si tokonya. Nah itu, jadi kan jadi jelek kan kita. Kita pernah di dua posisi itu. Si toko juga pernah ditawarin jadi posisi pembeli pernah. Tapi si korban ini disuruh datang ke toko kan. Iya. Mas, nanti dia bilang lah ini tuh nanti di situ saya punya itu yang ownernya punya utang ke saya dan lain-lain lah itu. Pokoknya itu sering banget itu. Wow. Orang datang tiba-tiba, Mas, saya udah transfer lah. Ini kemana? Nah, itu sering. Ya itu rata-rata ya dengan murah itu tadi, murah. Pasarnya 10 juta. Berarti mesti hati-hati ya melihat mana-mana iklan-iklan, dan mereka juga berani beriklan juga. Iklan, nah itu hebatnya. Dia pasang iklan sponsor ya, Instagram dan lain-lain. Iya. Mau nipu tuh pakai iklan ya. Benar. Modal sekarang nipu. Karena ya itu ikannya lebih besar kan. Iya. Itu mafia atau oknum? Oknum. Kalau mafia terlalu beresiko sih. Kalau itu istilahnya orang gede gitu ya. Iya. Misal orang kaya, wah ngapain? Nggak berani ya. Nggak bakal kemana-mana. Jadi Dan mereka... itu uangnya juga nggak tahu nih kemana kan orang-orang ya. Mungkin ada beberapa orang, saya pernah ada orang nipu kayak gitu, anak orang kaya coba. Jadi emang kalau menurut saya ya balik ke orangnya ya, bukan karena duit dan apa ya, emang penyakit klepto itu kan. Iya. Klepto kalau dulu kan ngambil pakai tangan ya, offline ya. Sekarang kleptonya udah merambah ke online nih. Dan itu penyakit itu benar kemarin ada. Kita nggak publish karena ya orang tuanya minta maaf dan lain-lain. Customer kita. Apa yang dilakukan? Penipuan segitiga juga. Anak orang kaya di salah satu perumahan mewah di itu rumahnya di situ. Wah, bener-bener udah pasti bukan orang. Dan katanya uang sakunya aja 25 juta. Ya itu istilahnya ya bukan karena dia butuh duit, karena dia puas aja kayak main game nipu das berhasil itu kan. Udah kayak kebahagiaan tersendiri. Bukan duitnya bukan duitnya, benar-benar. Dan itu saya nangkep tuh 2017 lah kita tangkap tuh. Itu rame juga saat itu. Kalau teman-teman yang sering mengeluh ya, saya ya di Quora, di forum-forum kan banyak tuh cerita-cerita tentang jangan beli di ini,
di toko anu karena gampang rusak. Ya. Tapi ori gitu, ngakunya ori tapi cepat rusak. Itu apa sih? Kalau itu kan rata-rata dia barang bekas ya. Kalau barang bekas sih ada banyak ya. Barang bekas itu kan toko berarti kan resmi ya? Toko ya. Barang bekas itu istilahnya kasta tertingginya adalah ketika coach misalnya beli barang baru, nah bekasnya coach itu ya kasta tertingginya itu kan. Berarti benar-benar ori nih dari baru, itu tertingginya. Kedua, ya orang ya udah rakitan lah. Rakitan dalam artian ada grade A, B, C dan lain-lain. Yang grade A misalnya semua masih LCD-nya ori, itunya casingnya ori dan lain-lain. Itu caranya masukin ke sini dia spare part. Masukin LCD doang, masukin mesinnya doang, dan mereka udah dikasih kayak kode gini, A1, A2 dan lain-lain. Nanti ketika nyampe sini jadi pasel aja udah. Di-assemble di sini. Iya, di-assemble di sini dan di rata-rata di Batam. Oke. Nah, itu nggak bisa emailnya juga kan bermasalah dong pasti. Sekarang iya. Iya kan? Jadi ada beberapa toko yang mainnya itu doang, sekarang tutup banyak. Jadi daripada dia tiap hari orang komplain, udah tutup aja. Tapi yang jadi kaya banyak juga ya. Banyak juga. Ya caranya tinggal kita milih caranya di mana sih sebenarnya gitu. Iya. Ada beberapa teman-teman yang menjual gadget seperti itu yang sampai bayar bayar brand ambassador ya begitu mahal. Buat trust kan, buat membangun trust. Trust kan itu ternyata penting ya. Penting sih. Karena produknya tidak trustworthy mungkin ya. Tapi kalau zaman saya dulu 2016-17 ketika influencer tiba-tiba datang, karena kita di TC Fatmawati kan di kawasannya kan agak kelas A ya, misalnya kelas situ Cipete dan lain-lain itu ya artis banyak yang orang benar-benar. Dulu kan marketplace nggak kayak sekarang ya, orang datang mas ini yang penting kalau saat itu kan pelayanan ya. Sedangkan pelayanan paling penting yang nggak ternilai lah. Kalau harga kita bisa compare dari manapun kan. Kalau pelayanan kan ya gimana cara kita nge-treat si customer ini nih. Ya itu dulu dengan senang hati mereka ngepromosiin di sosial media mereka. Dulu istilahnya kan kayak story Instagram kan nggak ada harganya kalau dulu ya. Benar. Sekarang udah satu story udah 10 juta, 20 juta. Wah itu. Ya sekarang kan mempromosikan sesuatu dibayar ya akhirnya ya kurang jujur jadi begitu. Berarti kalau kayak sekarang dengan adanya Instagram, sosial media, gadget itu sebetulnya bisnis yang berkembang ya. Tapi udah masuknya udah red ocean juga karena sekarang. Iya, karena semua orang bisa jualan kan. Iya. Semua orang bisa jualan, harga transparan sekali, harga bottomnya berapa, upnya berapa ada. Dan dulu kan kayak official reseller, official store-nya itu kan nggak banyak ya. Dulu cuma satu, istilah prinsipal itu kalau di Apple ya cuma ya Era Group. Ya, sekarang ada 3. iBox juga Era Group ya. Iya. iBox tuh sekarang jadi Era Group. Dulu kan ada banyak. Sekarang ada 3. Itu MAP Group sama yang 2023 Blibli. Jarum. Digimap. Ya. Oh Blibli ya sekarang. Sekarang Blibli itu Jarum Group. Selesai. Raksasa kan. Udah selesai. Itu GDN. Jadi kalau nama tokonya Hello namanya. Kurang terkenal memang. Cuma baru-baru ya. Baru, sangat baru. Oh tapi mereka sih siap bakar. Siap tempur. Dan transaksinya kalau yang transaksi di BCA kan kelihatan semua. Oh ini segini. Bener. Ya punya BCA. Yang punya BCA. Udah dia kuasai semua. Oke. Jadi kalau hati-hati, gimana caranya sekarang menghindari iPhone murah supaya tidak menghindari penipuan? Oke, kalau satu harga itu kan udah transparan, jadi kalau harga nggak masuk akal dipertanyakan lagi lah. Kedua, kalau memang kita nggak percaya 100% ya kita jangan pernah langsung direct transfer. Dalam artian sekarang kan banyak third party buat istilahnya rekbernya. Kalau dulu jadi sebelum barang nyampe dan kita duitnya masih ditahan, misalnya di marketplace atau apa. Aku mau beli tapi lewat marketplace misalnya. Atau apa. Ketiga ya cari toko yang trust sih, datang aja. Kalau sekarang emang eranya sekarang, dulu kan eksponensial di mungkin 2022 ya. Orang beli online semua 2021 22. Tapi kekecewaan itu yang bikin orang
balik lagi ke Balik toko. lagi Jadi ke toko. di data kita orang itu ternyata sekarang 2023 udah mulai back to offline lagi. Jadi Oke. orang benar-benar walaupun ya Mas free ongkir dan lain-lain udah Mas ke toko aja. Sekarang udah Balik lagi. Jadi sekarang makanya strategi kita ya kita mikirnya kayaknya di tiap kota kita harus ada sih. Karena Harus siap ya. Ya siap. Walaupun kecil, walaupun intinya ada dulu untuk ke trustnya. Jadi Oke. ketika mau pesen mau diambil di Surabaya, barangnya ada di Jakarta ya udah kirim dulu Surabaya, nanti ambil aja di Surabaya dan lain-lain itunya. Ya. Ya, offline akan semakin hidup kembali. Ya, hidup kembali untuk barang-barang yang agak mahal ya. Agak mahal. Agak mahal dan mungkin kayaknya fashion juga karena di model-model keren-keren kan. Begitu Udah sampai kok begini banget sih. ya. Ya itulah. Oke. Nah, kalau black market gimana ya? Sekarang udah nggak ada lagi dong ya, harusnya. Gadget yang yang ada emailnya ya Udah pasti nggak udah- bisa. udah susah ya. Nggak bisa. Jadi HP itu sama misalnya iPad atau tablet yang seluler itu ya selulernya nggak bisa dipakai kecuali memang bayar. Kalau Oke. bayar mahal, nggak masuk harganya. Oke. Mas Untung, saya pernah dengar ya, handphone ini kalau dimatikan, walaupun dimatikan, kameranya itu masih bisa motret kita, benar nggak sih? Itu kalau beneran dihack, beneran dia ngehacknya ini ya niat ya. Oh, tapi Karena itu memang memungkinkan. Tapi nggak dimatikan ya, harusnya on sih. On? Ada Oh. salah satu aplikasi yang kita approve atau apa. Tapi harus ada langkah-langkah yang di ini juga kita allow akses kamera misalnya. Ada aplikasi apa? Kan ada allow. Iya. Sejauh mana sih kita download aplikasi itu safe buat kita, buat si pengguna? Sesuai kebutuhan sih sebenarnya sih, Coach. Kalau sekarang kan ada yang di iPhone untung aja belum ada ya yang itulah penipuan ngirim link ada paket atau Android itu ya. Dia beneran bisa ketika kita download itu aplikasi kita allow semua, dia bener-bener bisa ngontrol HP kita. Nyerap ya, APK ya. Iya, APK itu bener-bener dikontrol HP kita gerak sendiri dan Wih, gila. Iya. Gimana cara ininya? Nggak bisa dimatiin pun nggak bisa. nggak bisa dia karena ngambil alih itu semua karena istilahnya ini HP buat saya ya secara visual. Oke. Selesai itu. Wow. Dan itu ya kan yang dibuka pertama kali kan m-banking ini itu dan lain-lain dia. Dia kan Oh, transfer jadi dia download, dia karena approval juga lewat Iya, situ juga. iya. Misalnya, Ya, orang awam itu yang pasti kena orang awam dan orang-orang yang baru banget pakai gadget ya itu. Dan mereka nggak ada suaranya karena dia nggak tahu ngelapornya kemana. iya. Dan Terus itu dia- banyak masuk lewat WA lagi ya. Bener. WA lagi kan? Masuk WA, iya. WA dipakai kita semua. Betul. Makanya hati-hati tuh teman-teman. Ya apapun sekarang antisipasinya kalau WA kita nomor orang nggak dikenal atau telepon orang nggak dikenal nggak usah diangkat lah. Itu benar. Sekarang modelnya gini, di telepon yang jawab mesin. Ya. Selamat datang, Anda berada di kantor pos Indonesia. Tekan 1 untuk mengambil paket Anda. Ya. Begitu tekan 1, kita dibilang ada operatornya, ya Ibu dengan siapa, nomor KTP-nya berapa, semua diminta tuh datanya tuh. Bener. Nomor KTP berapa, namanya siapa, bla 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 bla. Oh ya Ibu silahkan ada paket di kantor pos, Ibu transfer ke sini untuk bayar pajaknya, Ya. udah itu lewat. Dan itu ya itu communication skillnya penipu kan luar biasa. Jago. Jangan-jangan ikut Ikutan coaching. Aduh, saya pernah terima telepon. Saya kan orang baik, Iya. artinya nggak pernah curiga siapa-siapa. Begitu masuk, jawab. Jadi waktu di telepon, pas saya angkat, jawabannya gini. Selamat datang di Polda Metro Jaya. Tekan 1 untuk mendapatkan bantuan, ya. Tekan 1, tet. Terus saya tanya, penasaran, ya ada penasaran juga. Tet, tanya. Selamat siang dengan Polda Metro Jaya, dengan ini bisa dibantu. Oh ya Mbak, saya diminta untuk telepon ini, tekan 1, ada apa ya?
Bapak mohon maaf dengan Bapak siapa? Ditanya dengan Tom. Ini dengan Ibu siapa? Nah, saya Ibu siapa gitu disebutin. Sebentar ya Pak ya, saya cek dulu kenapa Bapak sampai ditelepon oleh sistem kita. Dia tanya nomor KTP. Boleh minta nomor KTP-nya? Tulis nomor KTP. Saya sebutnya lengkap lagi nomor KTP. Nomor lengkap KTP. Untung nggak pas minta NPWP. Saya bilang, wah NPWP saya nggak punya. Oh mohon sebentar ya, saya cek ya. Mohon tunggu sebentar Pak. Pas buka, Bapak, begini Pak, nomor Bapak ini, Bapak tinggal di Kelapa Gading bukan? Dia lihat benar. Bapak tinggal Kelapa Gading. Oh iya betul, saya di Kelapa Gading. Bapak pernah rental mobil atau enggak? Nggak pernah. Karena ada orang yang rental mobil nabrak orang. Nabrak orang dan Anda harus bertanggung jawab. Ini nama Bapak ini jelek sekali nih Pak. Bahaya nih. Bapak harus datang ke Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi ini. Jadi Bapak harus bawa KTP dan menunjukkan bahwa Bapak tidak melakukan itu. Terus saya curiga dong, saya nggak pernah ini, tinggal di Kelapa Gading, nggak pernah ini. Jadi ibu dari mana? Ini ibu siapa? Dia sebut itu ibu si Anu siapa? Ke Polda mana? Ya Bapak ke Polda Metro aja, Polda Metro. Wah ini udah mulai ngaco nih. Polda Metro, oh gitu. Kemana? Bapak nanti datang aja ke Polda, tanya nama saya ini, saya nabrak orang. Kasih tahu begitu. Wah ini bahaya nih, bahaya. Nah akhirnya saya bilang oke, saya bersedia datang. Oh jadi Bapak bersedia datang. Nah rupanya kalau kita bilang saya tidak bersedia datang, suruh bayar. Nanti kami bantu. Bayar dulu. Saya bilang oke, saya datang, saya berangkat ke sana sekarang juga. Saya tutup, saya ke polisi. Penasaran dong, Pak ini saya dapat nomor ini. Apa sih? Ngomongnya gimana? Ngomongnya gini. Jadi saya itu dipanggil Pak, nggak mungkin. Kalau polisi, semua pemanggilan itu ada suratnya. Nggak ada pemanggilan lewat telepon. Langsung blokir aja. Pokoknya kalau teman-teman nanti ada yang begitu-begitu, dari kantor pos, Anda nggak pernah, kita seumur-umur jarang pakai kantor pos. Tahu-tahu dapat kiriman barang, blokir aja langsung blokir. Ya apa, kecuali nggak ada kecuali ada konfirmasi dari siapa muncul surat. Sekarang yang namanya via telepon, via WA, itulah hati-hati tuh kalau misalnya download ini Pak, ujungnya APK, bahaya tuh. Itu dan itu kan nggak works di iPhone. Iya itu makanya kita kerjain balik. Oke, sekarang kita ngomongin bisnis. Membangun bisnis itu kan kebanyakan membutuhkan modal. Mas Untung modal awalnya dari mana? Dulu banget sebenarnya keluar dari BUMN itu karena kejebak utang banyak, karena utang. Karena dulu muternya pakai ada KTA, ada kartu kredit. Kartu kredit saya ada 12 biji dulu. Kartu kredit 12 biji. 12 biji rata-rata platinum sama signature. Jadi kalah udah mentok sama saya 13. Masih kalah. dan saat itu kalau apa kan gali tutup kan biasanya. Benar. Satu buat nutup dua tutup tiga dan lain-lain kan. Ngalamin juga itu. Dan itu sampai miliar dulu. Serius? Sampai miliar. 13 bisa sampai miliar? Nggak, 13 itu sekitar 600-an. Oke. Tapi putarannya bisa sampai miliar? Sebelumnya lagi, saya dulu kalau kenapa saya keluar ya karena dulu muterin duit teman-teman kantor. Dulu gimana cara muterinnya? Ya, salah satunya dulu anak muda kan, dulu di umur 23, 24. Orang udah percaya sama kita, orang mau invest, orang invest udah kayak kita ini kan, ya udah tak puterinnya ada duit berapa? Saya pernah muterin sampai $400.000, jadi sekitar 5M saat itu. 12 di umur 24 ya. Dan itu macam-macam. Langsung habis itu kan ada duit kan, bingung buangnya kemana kan? Dia nanya, ada proyek apa ya itu. Ya ketipunya di situ. Jadi duit orang, uang kita invest lagi ke orang. Invest ke orang, orangnya pergi kabur. Ada yang kabur, jalan, ada yang nggak jalan. Dan minusnya saat itu di 2015 1,7 miliar. Miliar. Terus dibayar lagi gimana?
Nah itu makanya ini kalau pakai gaji sampai 7 tahun kayaknya nggak kelar juga nih. Tapi kan yang paling jalan kan emang HP karena passionnya di situ kan. Ini kayaknya dulu istilahnya buat sambilan aja, penghasilan dari HP itu dari gadget udah 2 kali gaji. Jadi ini kalau dari gadget 2 kali gaji, kalau full time harusnya kalau secara matematikanya kan harusnya 5 kali, 10 kali nih. Benar. Ternyata enggak juga. Akhirnya di situlah ya. Alhamdulillah saat itu ya dikasih jalan lah. Jadi kita tutup yang bisa ditutup dulu, mobil kita tutupin apa sampai dulu saat itu KPR kita nggak kuat, sampai udahlah di cut loss aja lah. Jadi ada KPR yang setahun kita udah cicil, kita cut loss. Jadi udahlah kita ngontrak. Intinya itu dulu sampai seberat seberat itu. Jadi orang kelihatan mah happy aja di sosial media kan. Tapi ada satu titik 2017 ini kalau sekarang pada yang follow saya udah lama, ternyata saat itu pencitraan yes. Karena saat itu saya punya duit sekitar ya putaran lah sekitar 500 jutaan. Cuma 500 jutaan, tapi 400 jutanya buat beli moge. 2017. Oke. Ternyata nggak sengaja kan, brandingnya naik. Semuanya di situ titik baliknya. Dan akhirnya dalam 2017 kan Instagram belum begitu ini ya. Iya. Followers itu nggak nyampe seminggu tuh di atas 10.000 udah dan lain-lain itu. Nah itu ternyata ini brandingnya. Untung ini pengusaha gadget sukses yang bisa beli moge kan gitu. Dan di situ trustnya naiknya di situ. Ya kita jaga di situlah. Gimana caranya kita trustnya di situ, terus kita kan jualan, kalau di sini emang jualan gadget ori ya. Yeah. Dalam artian kita nggak pernah main barang yang diimpor tadi dan lain-lain, kita udah komit bener-bener komit tuh. Sampai sekarang kan jadi susah nih. Akhirnya kita kan harus emang bener-bener second kan. Sedangkan second dari customer udah pada bisa jualan sendiri. Misalnya kita mau trade-in, OLX, Tokopedia dan lain-lain bisa jualan sendiri. Misalnya ditawar sama toko 8 juta misalnya, wah pasaran 10 juta nih. Dia ya udahlah jual sendiri aja lah, beli aja baru. Ya itulah. Itu di sini. Sekarang sih ya emang agak berat. Tapi ya gimana caranya kita bisa maintain old customer itu sih. Tapi hebat loh. Gimana cara bisa sampai keluar dari hutang-hutang itu? Apa yang dilakukan? Ya itu dulu memang bagus ininya, secara marginnya masih oke. Kalau dulu di sebelum 2019. Intinya itu selesai semua di 18, Coach. Jadi kita 15 itu sekitar 3 tahun itu bisa nutup itu semua. Wow, 1,7 jadi itu bisa selesai lah. Selesai dan abis itu kan ada beberapa orang-orang baik lah. Mau benar-benar lagi, kok ada beberapa temen yang kelihatan kan bisa pakai feeling kan. Kamu aman aja nih. Kamu aman nggak? Sebenarnya nggak aman lah cerita. Nah, aku ada saat itu ada temen yang tiba-tiba punya, aku ada 600 pakai deh. Wow. Itu total nggak ada transaksional dan itu ya kalau dibilang orang-orang malaikat dan lain-lain ya. Itu ada tuh. Bener-bener itu. Nih pakai aja. Waktu itu doanya apa tuh? Ya, doanya pengen lepas dari hutang aja. Iya. Dan udah nikah kan? Iya. Nikah udah punya anak 1 saat itu. Ya udah. Dari situ kita ya itulah, ngerem lah semua keinginan dan lain-lain. Jadi rupanya ada ya di luar sana orang-orang yang nitip uang untuk bisnis itu banyak, ada juga ya? Banyak. Jadi istilahnya kan kalau karyawan misalnya ya nggak banyak sih, misal 50 juta, 70 juta kan nggak mungkin orang punya 50 juta dia jadi karyawan, bisnis apa? Nggak mungkin kepikiran bisnis. Nggak mungkin. Tapi dia akan kepikiran ini duit tak taruh di mana biar ini nggak kena inflasi, udah inti aja. Kalau deposito kan sekarang berapa cuma? Benar. Rata-rata dia punya return sekitar 10% setahun juga, mending ditaruh di situ misalnya yang aman, sama-sama aman. Tapi ada juga yang orang-orang besar yang kayaknya sekarang banyak sekali yang tiba-tiba menjadi besar. Itu kelihatannya gimana sih? Mungkin nggak sih? Mungkin. Tiba-tiba 20 outlet tiba-tiba gitu tanpa ada franchise buka. Kalau kita positive thinking venture capital. Kalau positive thinking. Tapi kalau negatif ya money laundry. Tapi kalau dari margin impossible. Kok sudah berapa puluh tahun lah lihat orang betul. bisnis kita. Saya itu pernah meng-coach salah satu perusahaan
ya resellernya Telkomsel yang jualan pulsa di Manado. Itu salah satu yang paling besar. Marginnya tipis sekali. Itu actually sebetulnya kalau ngomong omset gede ya. Omsetnya triliunan. Iya, triliunan. Tapi kan kalau untung itu mereka harus melakukan hal-hal yang di luar pekerjaannya yang membuat untung, bukan yang real jualan gitu. Betul. Memang itu. Apalagi mereka harus nyetor uang gede kan. Pokoknya retail itu ketakar, sangat ketakar. Kamu istilahnya kita per tahun punya omset 1 triliun aja, ya berapa? Betul. Grossnya aja 5% aja paling 50 miliar. Iya. Untuk menghandle omset 1 triliun, OPEC-nya kan berapa, Coach? Benar. Udah tipis lah. Iya, benar. Kita ngomong baru 1 triliun. Itu baru satu aspek aja ya. Kita belum berbicara kalau sampai customer yang komplain. Ya, itu. Gua rugi nih. Ini istilahnya nggak ada komplain lah. Nggak ada komplain, lancar tuh ya, pokoknya lancar. Lancarnya aja impossible ya. Impossible. Nggak mungkin. Ya, positive thinking lah. Ya, positive thinking. Venture capital dah. Ya, venture capital. Jadi orang titip dananya begitu caranya. Betul. Ya. Dan kalau satu toko gadget, kita kayak teman-teman yang di Roxy itu kan banyak yang collapse juga ya. Sebetulnya zaman sekarang nih, itu mereka survive-nya dari mana sih? Ya, online. Roxy itu rata-rata B2B. Jadi benar-benar mereka jadi banting-bantingan harga. Ada temen itu yang prinsipal istilahnya dia tangan pertamanya Samsung lah. Dia omset 60 miliar aja baru dapat grossnya 300 juta. 0,5%. Wow. Sebulan ya. Iya. Jadi jangan ngomong omset puluhan miliar nih kalau di gadget nih. Jadi ya itu gimana caranya di situ sih. Tapi ketimbang nggak ada kalau sekarang. Tapi kalau ngomong sekarang saya masih kerja, terus sekarang buat toko HP nggak? Kalau sekarang, pokoknya 2019 ke sini itu bukan masa depan. Iya. Mungkin kalau pemain baru pasti susah ya. Pemain lama lah yang. Pemain lama karena asam garamnya. Orang ketika pernah beli di kita terus beli tempat lain kecewa balik lagi udah lah gitu. Oke. Biasanya tuh banyak tuh teman-teman tuh. Lu ngapain lu sekarang? Oh, gua udah tutup. Gua dulu dealer Samsung. Ini kan banyak ya duluan dealer. Gimana lu? Kenapa nggak ini? Ya gua stok harus banyak. Betul. Jualan banyak. Jualan belum tentu laku. Betul. Nggak ada barang baru lagi, lu harus beli, nggak mungkin nggak. Bener. Jadi kita nyetoknya banyak banget. Wah, uang mati banyak sekali. Banyak. Tapi sekarang kan beberapa distributor dan lain-lain kan bisa TOP kan. Kita gimana caranya ngelola duit di situ. Kita nyetok misalnya 1M 2 minggu lagi masih 800 juta ya nggak sehat, nggak usah jualan lah gitu. Benar. Udah dikasih kepercayaan buat TOP tapi kamu nggak bisa keluarin barangnya kan. Jadi Mas Untung kalau melihat dari berbisnis dengan riba, apa yang Mas Untung lihat? Ya itu dulu ya itu balik lagi yang kartu kredit yang dulu kan riba karena ya itu ya sebulan tuh pernah punya cicilan sekitar 40-an juta. Sebulan 40-an juta. Gaji. Dengan gaji yang nggak ada ya. Ya saat itu kan gaji nggak ada. Yang pas masih kerja ya belasan terakhir segitu itu rumah aja 12,5, mobil 11, motor sport 2,4, KTA dan lain-lain semua digali aja udah pede aja dulu. Ternyata saat dulu nggak karyawan gajinya segitu dan kita bisa dapat net. Pas jualan punya margin 45 juta buat cicilan 42 juta kan gitu. Jadi kayak udah kok jadi kelihatannya ya habis juga tuh ujung-ujungnya. Ya itu salah satunya yang bikin udahlah kita cutin satu-satu. Yang bener-bener cut yang paling gede kan rumah lah, ini masih 8 tahun lah gitu dan lain-lain. Mobil dicepetin, gimana caranya nyepetin itu. Dan abis itu ya itu tadi gimana tiba-tiba ada aja yang datang bantuin ini itu. Tapi efeknya apa sih dengan tidak sekarang udah nggak
Enggak. Sekarang nggak ada hutang ribawi sama sekali. Kalau ngomong sekarang kan dulu cut loss KPR berarti BI checking merah kan? BI checking merah. Alhamdulillah malah seneng. Sekarang nggak bisa ngutang lagi nih. biarin aja. Jadi sekarang BI checking merah lah. Mungkin utang masih miliaran kali ya kalau di rumah itu ya udah gitu. Tapi itu ada lelang ya? Ya lelang kan. Maksudnya udah bukan tanggung jawab kita lah. Silakan diambil alih lah. Ya rumah itu sekitar 300-400 juta lah yang lossnya lah. Oke. Tapi dengan adanya terbebas itu gimana rasanya? Plong aja sih Coach. Jadi kalau sekarang utang tuh rata-rata kerjasamanya murabahah. Murabahah tuh gini ya. Jadi misalnya kayak mau sewa kan mahal kan. Salah satu yang barang hilang kan, misalnya sewa 100 juta. Sekarang pakai cara itu, sewa 100 juta kalau di depan kan berat nih. Tapi kalau per bulan kan jadi ringan. Nah, gimana caranya nyawarin nih? Ini aku mau sewa kios 100 juta nih. Ada yang mau nalangin nggak? Talangin nih, jebret 100 juta. Nanti kamu jual lagi ke kita 110 juta. Tapi cicil 11 kali misalnya. Jadi 10 juta per bulan. Boleh. Ya kan jual beli itu. Kayak mobil itu sebenarnya kan bedanya kan ketika leasing sama enggak, akadnya kan bedanya leasing itu nggak pernah memiliki mobilnya kan. Benar. Nggak pernah beli mobilnya leasing itu. Cuma minjemin duitnya berbunga. Sebenarnya beda akad aja. Itu riba bukan? Bukan. Kalau leasing riba. Kenapa riba? Karena kan dia jual beli itu. Dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Oh, benar. Utang piutang. Sebenarnya basic utamanya itu aja sih. Oke. Dan di situ ada di dalamnya ada denda, ada sita kan. Betul. Ya, kalau kita telat didenda, kalau kita nggak bisa bayar sita. Tapi ketika murabahah, ketika jual beli, istilahnya yang 100 juta tadi, yang sewa tadi dikonversi ke mobil ya. Iya. Mobil jadi 110 juta. Oke, misalnya cicilan 1 sampai 5 oke nih, 50 juta udah masuk. Ternyata bulan ke-6 macet nih. Harusnya nggak boleh ada denda kan. Iya. Tapi dibicarakan musyawarah. Gimana caranya exit plan-nya? Udah aku kayaknya nggak kuat lagi deh, mobilnya jual aja. Misalnya mobil dijual, tiba-tiba laku 80 juta. Iya. Nah, 80 juta, tadi sisanya utang berapa? Dibayar. Sisanya baru balik ke yang rugi memang yang utang memang. Oke. Tapi kalau di leasing 100% ruginya. Benar, kita 24 bulan baru 23 bulan nggak bisa bayar. 23 bulannya hilang tuh mobil. Bener banget, bener. Karena banyak ya persepsi orang bahwa riba itu tidak boleh diuntungkan. Bukan ya. Bukan. Menjual sesuatu istilahnya transaksinya kalau bahas lama lagi. Sampai jam-jaman lah bisa. Jadi intinya kalau jual beli, kalau leasing tadi, leasing itu tidak menjual haknya dia. Terus ada denda, ada sita, udah itu aja. Kalau kita ke bank syariah pun itu juga transaksi jual beli kan? Dia punya ada yang udah bener, ada yang belum juga sebenarnya. Cuma kalau itu tadi lebih rata-rata sekarang perorangan sih. Ini bridgingin, kadang-kadang bridging beli barang gitu kan. Aku ada project nih. TOP cairnya 2 bulan lagi, tapi ketika kita puter duit ke situ kan nggak muter kan duit kita. Ya ada, kita tawarin aja beberapa teman-teman. Dan itu alhamdulillah sekarang cukup nulis di story WA gitu. Ada duit 1 miliar nggak? Ada project nih, udah gitu. Masuk tuh ya. Masuk. Dari tinggal bagi gimana. Jadi udah jual beli aja udah. Nggak perlu pitching lagi ya. Oke. Itulah kerennya kalau sudah dipercaya. Dan namanya pengusaha, reputasi ternyata nomor 1 udah penting banget ya. Sangat penting. Kita mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, atau kalau ngomongin fraud kan karyawan kita banyak juga. Ketika toko dia jualan di belakang, ya mungkin 1-2 tahun ini pas habis kita pecat masih happy aja dia. 10 tahun lagi kalau semua orang digituin sama dia kan nggak ada lagi yang percaya sama dia. Ketika dia buka usaha, orang kamu aja ikut orang aja nipu, apalagi dirimu sendiri kan. Benar. Apalagi nggak ada yang ditakutin. Benar. Wah. Balik lagi ke manusianya. Kalau teman-teman pengusaha hari ini yang sedang bergumul dengan hutang piutang, kira-kira sarannya apa? Ada 3 kalau versi saya tuh. Ada caranya, ada amputasi, rawat inap dan rawat jalan. Jadi
Kalau UGD dulu ya, amputasi UGD. benar-benar kayak saya tadi tuh, cut loss apa nih yang bisa dihajar di depan nih. Jadi misalnya mobil, ada cicilan mobil, ada apa-apa. Mana yang benar-benar kita pakai aja nih. Kalau kita emang benernya sekarang sebenarnya butuh, kan balik lagi kebutuhan sama keinginan ya. Kalau memang butuhnya motor, mobil nggak perlu ya jual aja dulu. Jual, sisanya buat nutup dan lain-lain. Kalau rawat jalan itu ya udah kita apapun kita intinya kita tobat dulu lah. Aku tobat nih, nggak akan ngutang lagi ke depannya. Itu pasti akan ngefeknya beda. Jadi ketika ada lagi, rata-rata kan orang, aku nggak bakal ngutang lagi pas ini. Bunganya lebih kecil, wah boleh nih tutupin sini. Padahal ini kalau menawarkan bunga itu lebih kecil juga. ini jebakan baru nih. Itu kan sekarang kan pada take over utang. Ngapain kamu take over? Baik banget nih orang mau take over utang kan pasti nggak mungkin ada udang di balik batu. Bener. Nih. Pasti nih. Jadi rawat amputasi, rawat inap, rawat jalan, rawat inap, lupa deh. Rawat inapnya. Rawat inap tuh itu jual beberapa emang yang belum, yang emang kita nggak kepake dulu. Kalau amputasi tadi benar-benar habisin sih. Habis sampai utang kita tuh habis nih, habis utang kita berapa, konversi udah, aku nggak punya apa-apa lagi, sisanya tak cicil ya. Gitu. Dan itu rata-rata bank bisa kok. Kita dikejar-kejar bank udah biasa dulu lah. Ya kayak kartu kredit apa. Waktu itu kartu kredit bayar atau kredit atau ya, di cut loss juga? Cut lossnya kan nego aja kita. Ini aku gimana caranya, kan rata-rata kan kartu kredit. Intinya kalau orang dulu kan kalau ke debt collector-nya nggak datang ke muka saya, masih saya diemin dulu lah. Intinya kalau yang mobil kan udah pasti kita harus bayar. Kalau kartu kredit itu bisa kita nggak bayar. Ini sesat sih. Cuma itu pengalaman pribadi. Istilahnya kita punya utang 10 juta, 2 tahun lagi bisa 30 juta tuh. Betul. Tapi kita bisa tetap bayar 10 juta. Karena ada pengampunan itu tadi. Gitu ya. Yakin. Itu asal negosiasi aja ya. Negosiasi. Kuat-kuatan lah. Kuat-kuatan. Tapi itu nggak bakal ngapa-ngapain kok dia. Nelpon doang udah. Mau nyita nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan? Semua nggak bisa. Dan paling... itu bisa kadang-kadang diskon, coach. Jadi misalnya kita utang nih 10 juta, utangnya 10 juta, tapi secara akhiratnya kan kita utang 10 juta ya bayar 10 juta kan gitu. Iya. Jadi balikin ke situ aja. Tapi kalau sebenarnya kalau nggak ngomong akhirat nggak dibayar juga apa-apa. Bener. Nggak bakal nyita apapun. Pernah dulu ada salah satu bank yang bener-bener kita udah habisin. Karena kalau nggak dipakai itu, kalau platinum kan gede per tahun annual fee-nya ya sekitar 800.000 lah. Dia diemin tuh sampai 5 tahun nggak ditagih. Dan salahnya saya lupa nutup saat itu. Kan jadi 4 jutaan kan. 4 juta digulung lagi kan. Berarti kan annual fee bertahun-tahun dibungain lagi. Tiba-tiba ada utang 6 juta. Wah, apaan nih? Jelasin lah ke saya. Kalau saya telepon saya nggak mau, suratin lah ke saya. Suratin ini apaan nih kayak gini. Akhirnya ternyata sisanya saat itu 200.000, saya 6 jutaan, saya 200.000. Oke. Intinya dia harus declare, suratin kita detailnya apa. Rata-rata pada enggak. Bapak datanglah ke kantor kami. Gitu ya, enggak. Kalau kita di kandangnya dia udah pasti kita kalah. Kita intimidatifnya luar biasa. Kita jangan pernah negosiasi utang di kandangnya dia. Kecuali memang human. Kalau human kita nggak bisa bayar, kita datang, maaf coach saya belum bisa bayar, coach minta tolong lain. Bukan ngilang sekarang mah, ngilang banyak. Dan kalau yang tadi ngomongin yang balik lagi ke iPhone si kembar tadi, bukan cuma mereka, sebenarnya oknum itu beberapa ada toko-toko juga. Toko itu ketika kita kan biasa kalau udah tetanggaan sama toko misalnya udah 5 tahun, toko ngambil barang di kita kan nggak mungkin bayar dulu gitu kan. Ada suatu masa toko-toko kayak gini ada yang ngebom, coach. Kita banyak juga. Dia udah plan ya, udah punya rencana. Ada yang satu yang emang dia mentok, dia utangnya banyak, akhirnya dia ngebom. Ada yang dari awal plan untuk ngebom. Pernah ada satu juga, dia emang baru seminggu dia sewa toko yang gede, yang bagus. Saya toko baru di situ. Kalau kita ngelihat toko yang sewanya ratusan juta udahlah percaya. Dia seminggu ngebom, coach. Ke toko ABC itu ambil 1-2 biji aja udah. Sore itu biasanya. Kalau sore biasanya ditagihnya besok kan. Besok nggak buka, selesai kan. Kalau yang toko-toko yang lama gitu rata-rata memang dia kena masalah ekonomi pribadi dan rata-rata gedenya di judi.
Ngeri. Masa sih? Judi, Coach. Judi itu mengerikan sekali. Serius? Judi rata-rata. Kok malah judi ya jatuhnya? Judi itu kan sekarang judi banyak platformnya. Iya. Dia pinjol buat judi banyak. Kan judi udah banyak diblokir, nggak bisa buka kan? Pakai VPN, Coach. Itu sih niat judi. Iya, niat memang. Dia kalau mau pakai pinjol buat judi udah niat juga loh, ngutang buat judi. Ini buat Iya, betul. Dia ngutang buat judi, wah habis. Banyak gitu ya. Dan taunya dari Karena mana iseng kan? sih ya. Iya. Ada nungguin toko, Dan- nggak ada customer. Dan lihat tuh, Main game. di pinggir jalan ngapain? Oh itu bukan main Wah, game. serem sekali tuh. Cering, waduh. Main slot. Iya itu. Kecil sih 20.000, 30.000, 100.000. Wow. Cuma kan ketika yang kecil jadi biasa kan, ketika dia punya duit gede dicemplungin semuanya. Itu sebetulnya apa sih? Karena iseng atau karena memang mau cari untung? Apa permainan? Kalau menurut saya ini lingkungannya seperti itu, ya udah seperti itu. Sama aja kalau kita di suatu gedung, kita bergumulnya sama orang-orang situ kan, lingkungannya gimana kita ikutin itu kan. Ya kalau kita misalnya di ITC, di mana kita di situ ya niatnya cari duit, bukan buat bergaul. Cari duit situ. Kalau mau bergaul keluar. Jadi bedanya kan kita kalau keluar kita tahu kehidupan luar itu seperti apa. Kok temennya banyak dan lain-lain lah. Kamu pulang toko itu jangan di toko gitu. Iya betul. Kalau pulang toko keluar gitu. Jadi biar kita punya wawasan baru di luar. Benar. Ya benar. Pergaulan tuh sangat menentukan sekali. sangat. Kalau gaul sama yang tukang judi ya judi. Kalau ngomong rata-rata kan misalnya gedungnya sepi, terus tiba-tiba pulang sepi, sepi ya, iya kita mengaminkan kalau sepi, biar. Berarti kita, ya udah wajar nih, kita nggak boleh mewajarkan sesuatu yang negatif kan? Nggak boleh. Jadi kalau sepi gimana caranya nih rame nih kan gitu. Benar. Gitu. Tapi ketika kita bergaulnya sama yang begitu, rata-rata ya udah. Apalagi kita lainnya sepi kita rame, kita merasa sombong nanti. Iya. Wah, kita jadi ikutan, iya. Kita nggak enak nih jadi apa? Ya udahlah, kita taunya masing-masing aja lah. Gitu. Kita taunya kita aja. Ternyata itu ya. Jadi mereka terjebak bukannya utang malah main judi. Ya, karena ya utang kalau yang udah level gede, utang udah gila. Karena dulu kasus di Black Panda yang Kaskus dulu kan ada rekber namanya Black Panda itu terpercaya. Pernah tahu gak sih? Nggak pernah. Itu dulu fraudnya sama. Rekber itu ya kayak dia kita percaya sama dia untuk nahan duit kita sampai barang kita sampai kan. Kalau yang fraudnya istilahnya sekarang marketplace lah. Marketplace-nya tutup tapi duitnya nggak cair ke customer kan selesai. Ke penjual. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang kita sebut nama aja lah, Shopee. Ya. Misalnya ada orang jualan di Shopee, terus Shopee bilang, ntar ya, gue bayarnya nanti. Ya. Dia punya kuasa kok. Iya. Gitu. Atau TikTok gitu. Kayak kemarin JDID tutup juga kan. Iya. Kalau yang terakhir itu yang dia declare tutup dan masih ada sangkutan kan. Duitmu udah nggak ada. Black Panda sempat itu. Black Panda begitu, miliaran. Nah itu karena judi bola tuh. Judi bola tuh. Dulu ini ya duitnya diputar lah sama dia lah. Selama perjalanan kan barang 3 hari. Lumayan 3 hari. Dia pertama mungkin 10 juta, 20 juta. Kalau menang oke. Ya. Giliran loss mau menggantikannya nggak bisa dan ini menggulung kan makin gede. Terus terakhir kan dicari orangnya nggak di rumah dan lain-lain ya wis. Tapi tahu siapa orangnya? Ada ya tahu orang Jawa Timur. Hamin 1 minggu ya ada transaksi saya, alhamdulillah masih terselamatkan. Gila ya. Tapi sekarang ada Tokopedia kayak gitu lebih. Ya, Tokopedia diuntungkan ya. Lebih. Ya. Jadi harusnya kalau ketika Kaskus saat itu bikin duluan yang ofisial harusnya lebih itu. Tapi kan dengar-dengar kan CEO-nya Kaskus kan ke Tokopedia. Iya. Jadi makanya Kaskus belum bikin duluan. Ya itulah. Mas Untung, thank you so much. Hari ini gila, kita bahasannya keren banget, teman-teman. Belajar apa hari ini? Ya, komen di bawah ya. Kalau belum subscribe silakan subscribe. Target 1 juta subscriber akhir tahun ini. Mohon di support. Saya Tom MC Play, salam pencerahan.
hanya di